ya. Perkenalkan saya Agung Septian, boleh dipanggil Agung atau Kak Agung. Ngajar bahasa Inggris ya untuk Bimbel Eksis. Speech yang dimaksud adalah kalimat. Karena tadi kita udah jelas ya di sini mau ngebahas tentang kalimat. Kita belajar grammar, kita belajar structure, berarti belajar kalimat ya. Jadi speech yang dimaksud adalah kalimat, berarti part of speech ini adalah bagian-bagian dari kalimat, bagian-bagian penyusun kalimat, atau gampangnya ini adalah kata. Ya, kata, jenis kata atau kelas kata yang biasa kita pakai untuk membentuk atau membuat sebuah kalimat. Itulah yang disebut sebagai part of speech. Jadi kalau mau bikin kalimat, ya pakai jenis-jenis kata ini ya. Jenis-jenisnya ada banyak nih. Saya tampilin. Tuh. Adjektif itu istilahnya ya dalam bahasa Indonesia disebut kata sifat atau adjektiva ya kalau kita lihat di KBBI itu. Nah, pertanyaan saya sama kayak tadi. Apakah kalau disebut kata sifat ini udah cukup jelas? Atau saya ganti pertanyaannya lain lagi. Kira-kira ada yang bisa ngejelasin nggak kenapa namanya, kenapa disebutnya kata sifat? Apa alasannya coba? Ada yang tahu? Kenapa disebutnya kata sifat? Tadi kan udah saya kasih tahu alasannya. Kenapa disebutnya kata benda? Kenapa disebutnya nama benda? Nah, sekarang pertanyaan yang sama. Kenapa disebutnya kata sifat? Ya, ada yang punya pendapat mungkin? Sering ya dengar istilah ini, tapi kalau ditanya, jadi kata sifat itu apa? Maksudnya apa? Atau kenapa disebut kata sifat? Kira-kira ada yang bisa jelasin nggak? Ada mungkin yang punya pendapat mengenai kata sifat? Apa yang kalian tahu tentang kata sifat? Ada yang mau share mungkin? Kata sifat. Oke, ya. Jadi sebenarnya gini, kenapa disebut kata sifat? Karena, ya, ada yang mau jawab? Nggak ada? Nah, jadi kenapa disebut kata sifat? Karena dia ini ya, tugasnya, fungsinya memberikan sifat. Ya, untuk siapa? Untuk kata benda yang tadi udah kita bahas. Ya, jadi kata benda, kalau mau diberikan sifat ya, sifat itu bisa mencakup ini loh. Masalah kualitasnya, masalah kuantitas mungkin ya, jumlah, masalah keadaannya, conditionnya, ya, atau mau maknanya biar lebih spesifik. Nah, kita bisa gunakan yang namanya kata sifat atau adjektif tadi, ya. Nah, jadi di sini definisinya adalah adjective are used to modify noun. Nah, jadi dia itu adalah kata yang digunakan untuk modify. Modify itu artinya memberikan penjelasan. Untuk siapa? Untuk noun gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada kata benda doang tadi ya, misalkan kita kasih contoh cat, kucing gitu ya. Nah, mungkin akan kurang jelas gitu ya. Cat yang dimaksud ini, kucing yang dimaksud ini yang kayak gimana sih? Gitu. Ya. Tapi kalau kita kasih kata sifat gitu misalkan ya. Kata sifat yang kita kasih misalkan black gitu ya, black cat gitu ya. Black itu warna ya, warna termasuk kata sifat juga. Nah, jadi jelas oh kucingnya hanya yang bulunya hanya yang warnanya hitam aja. Nggak boleh yang lain, yang putih, yang coklat, yang oranye itu nggak boleh. Misalkan kayak gitu ya. Jadi kalau pakai kata sifat itu maknanya jauh lebih spesifik. Seperti itu ya. Nah, terus kalimat yang kedua bilang generally they are used in front of the noun they describe. Jadi kalau penggunaannya ini nggak boleh sampai kebalik, nggak boleh sampai salah. Kata sifat itu digunakan di depan. Digunakan sebelum noun, digunakan sebelum kata benda. Seperti yang saya kasih contoh tadi, black cat, kucing hitam. Ya, di mana black-nya itu adalah adjektif, cat-nya adalah noun. Nah, kalau dalam konsep bahasa Inggris gitu, adjektif dulu baru noun. Tapi kan kalau dalam bahasa Indonesia kebalikannya. Kucing hitam, kucingnya adalah noun, ya nomina, hitamnya adjektiva gitu ya, kata sifat. Nah, jadi jangan sampai kebalik. Kalau kebalik ya konsep bahasa Indonesia berarti gitu. Karena di bahasa Inggris harus pakai aturan ini ya berarti ini. Nah, ini dia aturannya. Jadi kalau kamu punya dua kata, yang satunya kata sifat, yang satunya kata benda, pengen dirangkai jadi satu menjadi sebuah frase ya. Ya caranya adalah dengan
menuliskan adjektifnya dulu, menyebutkan adjektifnya dulu, baru diikuti sama noun-nya. Ya, contoh nih banyak tuh, ya. Misalkan new students, ya, siswa baru gitu ya. Smart student, ya, siswa yang pintar. Diligent student, ya, siswa yang pandai, ya. Seperti itu contohnya nih, jadi adjektifnya dulu baru noun-nya, ya. Beautiful girl, ya, honest girl. Terus kita punya lagi misalkan kata bendanya buku, ya, book. Bisa kita kasih kata sifat old, ya, old book. Thick book, ya, bukunya tebal. Expensive book, bukunya mahal. Nah, jadi makanya itu, dia itu bisa menggambarkan atau menjelaskan mengenai kondisi dari si kata benda tersebut. Kondisinya tuh kayak gimana sih? Kualitasnya tuh kayak gimana sih? Nah, itulah fungsi atau kegunaan dari adjektif, yaitu kata sifat, sorry, ya. Jadi kenapa disebutnya kata sifat? Ya karena memberikan sifat, memberikan kondisi, keadaan, ya, kualitas dari si kata benda. Ya, kurang lebih seperti itu konsepnya, ya. Jangan sampai kebalik, utamakan adjektifnya dulu, kata sifatnya dulu, baru setelah itu noun, ya. Sampai sini ada pertanyaan mengenai adjektif, kata sifat? Ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Nggak ada? Jelas ya, berarti mengenai konsep adjektif, kata sifat, kata yang memberikan sifat gitulah ya untuk kata benda, kata yang menjelaskan kata benda. Nah, segitu aja mungkin udah cukup. Nah, kalau nggak ada, kita bahas jenis-jenisnya nih ya. Jenis-jenisnya ada beberapa nih yang pasti kalian tahu juga. Yang pertama ada yang namanya deskriptif adjektif ya. Karena tadi kata sifat itu tugasnya adalah menjelaskan, mendeskripsikan si kata benda, ya jadi makanya ada memang yang tugasnya fungsinya hanya ya untuk mendeskripsikan kata benda. Ya, contoh rapid ya. Rapid itu artinya cepat. Nah, digabung dengan kata tes ya. Sekarang kan lagi marak tuh ya. Pandemi jadi ada istilah rapid test. Nah, tes cepat gitu ya. Nah, berarti di situ kata rapid menjelaskan kata tes ya. Seperti itu. Big boss ya. Berarti kata big ini menjelaskan kata boss sebagai noun-nya. Atau popular artis, ya artisnya itu adalah noun, populernya adalah adjektif, kata sifat. Nah, jadi menggambarkan bagaimana kondisi, kualitas, sifat mungkin ya dari si kata benda tersebut. Ya, kalau ini pasti semua orang udah pada tahu ya, jadi nggak perlu dibahas lebih banyak. Yang kedua, ini juga pasti udah tahu ya, ini adalah pelajaran kelas 10 ya, nanti coba dibuka lagi materi pelajaran bahasa Inggris kelas 10 mengenai pronoun atau kata ganti. Karena di sini diulangin lagi sebagai possessive adjective atau kata ganti yang menyatakan kepemilikan. Ya, jadi kata my, your, their, our, his atau her dan its itu adalah adjektif. Namanya apa? Possessive adjective, kata ganti kepemilikan. Karena dia kalau digabungkan dengan kata benda, contoh my mother, your book, their class, our house, his or her friend gitu ya, its tale, yaitu menyatakan kepemilikan. My mother, oh ibu saya berarti. Your book, bukunya dia, bukunya kamu. Their class, kelasnya mereka. Our house, rumahnya kita. His atau her friend, ya temannya dia. Its tail, ya its ini biasanya digunakan untuk hewan ya. Berarti buntutnya si hewan tersebut. Nah, itu adalah contoh penggunaan possessive adjektif dalam membuat sebuah frase juga ya, digabungkan dengan noun ya berarti cara penggunaannya ya tadi pakai prinsip ini juga ya, adjektif ditambah noun seperti itu ya. Nah, terus yang berikutnya ini udah dua ya, possessive adjektif. Nah, yang berikutnya kita punya yang namanya kuantitatif nih, yang tadi saya bilang ya. Kalau yang deskriptif itu untuk yang kualitas. Kalau yang untuk menyatakan kuantitas atau jumlah itu gimana, Kak? Ada juga namanya kuantitatif adjektif, ya. Nah, mungkin teman-teman juga familiar dengan kata-kata ini seperti little, much, few, atau many, ya. Itu adalah kata sifat, ya, kuantitatif tepatnya, kuantitatif adjektif atau kata sifat yang menunjukkan jumlah, ya. Tapi kalau ngomongin jumlah di sini, sebenarnya sih nggak pasti ya, karena kalau dikatakan little atau few,
artinya sama, sedikit. Much atau many sama, artinya banyak, ya. Jadi ini untuk jumlah yang tidak pasti sebenarnya, gitu, ya. Kalau mau pasti, itu teman-teman pakainya angka. Misalkan 5 bottles, ya. Nah, itu jelas, oh botolnya cuma ada 5, gitu kan. Atau mungkin 10 lessons, ya. Oh, pelajarannya banyak nih, ada 10 mapel gitu misalkan. Nah, itu kalau mau jelas seperti itu, ya. Pakai angka. Kalau mau lebih pasti pakai angka, ya. Karena ini sebenarnya cuma nebak-nebak aja ya, jumlah perkiraan, karena cuma sedikit atau banyak. Nah, yang jadi pembeda adalah ini. Teman-teman juga pasti udah tahu, ada istilah countable, uncountable noun. Countable itu berarti artinya bisa dihitung, ya. Atau gini deh, saya tambahin ya, jangan cuma memahaminya sampai di situ aja. Countable itu selain bisa dihitung, artinya ya, selain bisa dihitung, artinya juga dia memiliki bentuk jamak. Jadi dengan kata lain, kata benda yang termasuk countable itu boleh atau bisa ditambahin s belakangnya. Contohnya ya tadi bottles, lessons, books, ya, chairs mungkin, tables. Nah, itu semuanya adalah countable, yaitu bisa dihitung artinya, atau lengkapnya adalah dia punya bentuk jamak, bisa ditambahin s belakangnya. Seperti itu. Nah, kalau yang uncountable gimana? Nah, uncountable itu tidak bisa dihitung, ya. Tapi kalau kamu memahaminya sampai segitu aja, nanti pasti bingung saat ketemu contoh uang, misalkan money. Kok money nggak bisa dihitung sih, Kak? Kan dia punya nilai, Kak. Bisa ada yang nilainya berapa? 1.000, 2.000, 100.000 gitu ya. Bisa dihitung gitu ya kalau ditumpuk-tumpuk 1 juta, 2 juta, 100 juta, ya. Nah, kok masuknya kategorinya uncountable sih, Kak? Nah, kita pakai istilah yang tadi juga. Jadi yang namanya uncountable itu yang tidak punya bentuk jamak. Atau dengan kata lain, kata benda ini walaupun banyak, dia tidak akan ditambahkan s belakangnya. Contoh tadi uang. Pernah nggak dengar ada orang bilang I have much money pakai s gitu misalkan? Saya yakin nggak pernah gitu ya. Pasti nggak dilakukan juga menyebutkan seperti itu karena memang itu salah gitu ya. Jadi yang namanya uang, money itu nggak pakai s kalau dia banyak. Ya udah bilang aja much money seperti itu. Atau nanya harga. Kalau nanya harga itu kita nggak pakai kata how many, tapi how much ya karena tadi uang masuk kategorinya uncountable ya. Jadi itu yang perlu diingat tambahannya. Selain kamu pahami tidak bisa dihitung, karena memang artinya gitu ya, uncountable, kamu juga pahami sebagai kata benda yang tidak punya bentuk jamak atau tidak ditambahkan s belakangnya, seperti itu ya. Air juga sama ya. Kita nggak pernah melihat waters gitu ya. Tapi kalau misalkan gabung dengan kata lain, misalkan water cannons gitu ya. Nah itu mungkin iya, tapi kalau misalkan waternya saja, mau bilang airnya sedikit atau banyak, ya udah katakan water, tidak usah menggunakan s kalau dia banyak ya. Karena dia tidak punya bentuk jamak ya. Misalkan kayak air, apalagi nih? Pasir ya, sand, gula, sugar, salt, oil, dan lain sebagainya. Nah, itu masuknya uncountable ya. Jadi kita tidak menambahkan s kalau dia bentuknya jamak seperti itu ya. Nah, itu ya mengenai adjektif kata sifat yang saya bahas jenisnya ada 3, yaitu deskriptif, possessive adjektif, dan kuantitatif adjektif ya.